Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, insya Allah akan diisi oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Haryadi MA. Sudah cukup lama beliau tidak hadir dalam forum kita. Alhamdulillah pada saat ini beliau sudah hadir bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Sidi Hasan. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Bahagia sekali bisa berjumpa Ustaz pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ustaz, kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang akan meninggalkan forum ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah berkat doa jamaah di NU, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, sudah lama sekali dan cukup banyak peserta yang menanyakan Pak Hasanuddin kapan Ustaz Dr. Haryadi hadir kembali. Jadi sudah rindu Ustaz untuk mendengarkan lanjutan kisah-kisah mengenai sirah nabawi ini Ustaz. Dan Ustaz ini mohon maaf dikarenakan terkendala sepertinya di laptop saya sehingga tidak bisa melakukan action apa-apa di sini, mute dan unmute ataupun menunjuk sebagai co-host. Tadi saya sudah minta kepada Ibu Ani Iryani, mudah-mudahan beliau sudah menghubungi Ustadz. Mungkin apabila Ustadz belum tidak bisa, saya assign sebagai co-host pada. Alhamdulillah Ustadz bisa, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah baik Ustadz, sudah bisa Ustadz share file di sini dan kami persilakan Ustadz untuk mengisi majelis ini. Baik, terima kasih Ustadz Hasanuddin Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan penasehat dan juga pembimbing NBU, Profesor Suharyadi dan beberapa profesor serta sesepuh yang lain. Mata'anallahu bituli umrihi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umur yang diberikan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umur yang memberkahi. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib beserta seluruh tim NBU, para sesepuh yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bisa diperkenankan kembali untuk bergabung bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka sebenarnya untuk menggali pemahaman-pemahaman yang terserak di antara berbagai pemahaman yang ada di sekitar kita, sehingga pada kesempatan hari ini izinkanlah kami menyampaikan satu tema tentang mozaik cinta manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cinta. Kita bisa mengartikan cinta itu dengan bermacam-macam. Kita menyukai sesuatu, kita menyayangi sesuatu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, maka di dalamnya itu sudah ada unsur cinta. Oleh sebab itu nanti cinta ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang given, sebagai sesuatu yang ada pada diri manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars. Manusia secara alamiah, maka nanti ada cinta alamiah. Manusia secara alamiah, siapapun dia akan cinta pada dirinya sendiri. Dia juga akan cinta pada sesamanya. Pada saat yang sama,
Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu begitu istimewa sehingga cinta itu nanti bisa bergabung dengan cinta-cinta yang lain. Pada ayat ini cinta kita kepada sesama itu menempati cinta yang pertama. Lalu kita cinta pada fenomena lain, makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Maka cinta kita yang kedua itu bisa jadi kita cinta pada al-hayawanat. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah umur di atas 50 tahun akan mulai berpikir ini kira-kira nanti kita dalam kehidupan kita selain kita bersama suami atau bersama istri, kira-kira ada apa lagi ya yang bisa kita lakukan di luar itu. Maka ada yang banyak memelihara berbagai macam binatang. Ada yang suka kuda, ada yang suka ikan, ada yang suka macam-macam berbagai bentuk binatang. Karena itu merupakan cinta yang alami. Yang ketiga, kita juga cinta pada tumbuh-tumbuhan dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini wal an'am wal harf. Ada kita cinta pada berbagai bentuk binatang, karena binatang itu indah buat kita semua, karena binatang itu mungkin unik buat kita, karena binatang itu mungkin lucu buat kita, dan lain sebagainya. Lalu kita mencintai tumbuh-tumbuhan. Nah, ini biasanya secara alamiah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenis kelamin perempuan itu menyukai hal-hal yang sifatnya tumbuh-tumbuhan. Nanti cari bunga-bunga macam-macam, di rumahnya sudah banyak bunga, terus betul mengeksplor berbagai bunga. Inilah yang disebut oleh Allah, selain manusia cinta pada dirinya sendiri, pada sesama manusia, dia cinta pada binatang, dia juga bisa cinta pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian di bawah itu lagi, jadi ini sekaligus menunjukkan tingkatan cinta. Ketika manusia itu cinta kepada sesama manusia, dia lebih tinggi posisinya dibanding cinta pada binatang, dibanding cinta pada tumbuh-tumbuhan, dibanding juga cinta pada benda. Maka benda ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Ada orang-orang yang mengkoleksi perhiasan, ada orang-orang yang mengkoleksi emas, ada orang-orang yang mengkoleksi perak, ada yang mengkoleksi mobil, ada yang benda semuanya. Di antara benda, di antara tumbuhan, di antara binatang ini, cintanya itu yang bisa kelihatan oleh kita berbalas adalah cinta manusia dan binatang. Kalau kita mencintai kucing, maka kucing dia akan punya secara insting, dia juga punya rasa kepada kita. Kalau kita punya ikan, sama, ikan juga akan punya rasa, itu dia punya insting kepada kita. Tetapi tidak bisa insting itu melebihi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka kalau kita cinta kepada manusia, pasti harusnya itu di atas cinta kita di atas binatang, tumbuhan, dan benda tadi. Kalau ternyata cinta kita kepada manusia itu melampaui cinta kita kepada selain manusia itu melampaui cinta kita kepada manusia, maka kita akan menjadi masalah di situ. Nah, inilah yang disebut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta yang alamiah. Nah, agama kita, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan, ini hebatnya agama. Jadi karena dia berasal dari Allah, dia diturunkan melalui wahyu, diturunkan melalui Rasulnya, dengan dalam bentuk berupa wahyu, maka agama itu mengajarkan kepada kita ada cinta yang lebih tinggi daripada 4 bentuk cinta tadi. Cinta yang 4 tadi adalah cinta yang alamiah, yang given, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang memiliki dengan tingkat dan kadar yang berbeda-beda. Tetapi sekarang ini cinta yang hakiki, kami sebut nanti cinta yang hakiki, ini adalah cinta yang harus kita pelajari. Kalau yang given itu nggak usah dipelajari, kita semua mendapatkannya, maka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus
bersandarkan pada ilmu, lalu setelah kita bersandarkan pada ilmu, nanti bersandarkan pada ma'rifat. Jadi ada dua. Ada kita harus mengetahui sesuatu, baru setelah itu kita ma'rifat. Jadi setelah kita ma'rifat, lalu kita menuju pada hakikat. Ma'rifatnya apa? Ma'rifatnya kita harus mengetahui Allah. Untuk cinta kepada Allah, kita harus mengetahui Allah. Untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengetahui hakikat beliau. Oleh sebab itu, pengetahuan itu didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Pengetahuan itu juga didasarkan pada hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita langsung kepada satu ayat di antara ayat Al-Quran yang menegaskan tentang cinta, tapi sudah pada posisi yang tertingginya. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 24 dikatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, terus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika, kata Allah disebut di situ, jika cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada anak-anakmu, cintamu kepada saudaramu yang sekarang menjadi istri kita, atau kepada saudara kita, wa azwajukum, cintamu kepada istri-istrimu, wa ashiratukum, dan juga keluargamu, cintamu kepada harta, cintamu kepada barang perdagangan, apapun dia bentuknya. Cintamu terhadap apapun itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan Allah. Ada 3 hal. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang terjadi, maka apa yang fatarab basu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala itu membalikkan keadaanmu. Ini merupakan ancaman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang sudah beriman itu tidak mengetahui hakikat Allah, tidak mengetahui hakikat Rasul. Ya, maka nanti cinta yang alami itu boleh kita pelihara, sehari-hari memang ada pada kita, tetapi cinta yang alami itu tidak boleh mengalahkan cinta yang hakiki, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasul turun ayat yang berkaitan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya, lalu beliau menyampaikan hadis kepada para sahabat. Pada saat itu yang ada di samping Rasul adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Rasul menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna iman seseorang, ini kita semua, termasuk para sahabat pada waktu itu, tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia yang lainnya. Tadi kita sebut cinta kita kepada manusia itu secara alamiah yang paling tertinggi, berarti Rasul itu tidak bisa dikalahkan dengan cinta kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada benda-benda, perhiasan, dan sebagainya. Tidak bisa. Ketika Rasul menyatakan seperti ini, lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Umar, nah, dan kita semua, saya kira, kalau kita tidak mengetahui bagaimana meletakkan posisi cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya dan Rasul di atas segala-galanya, kita akan mengatakan, enggak, saya akan lebih mencintai diri saya sendiri, melebihi cinta saya kepada Rasul. Itulah yang terjadi pada Umar. Umar mengatakan, demi Allah, wallahi, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai terhadap dibandingkan dengan segala sesuatu, illa min nafsi, kata Umar, kecuali cintaku pada diriku sendiri.
Karena umumnya cinta kita kepada diri kita sendiri ini melebihi cinta kita kepada yang lain. Lalu Rasul mengatakan, faqala la ya Umar, enggak boleh Umar, enggak boleh begitu. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau harus bisa menjadikan bahwa dalam hatimu itu aku lebih engkau cintai. Artinya apa? Artinya apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu dari Allah. Karena apa yang datang dari Rasul itu berasal dari Allah, maka kecintaan kita kepada Rasul harus melampaui kecintaan yang lain. Rasul memerintahkan apa-apa tidak mungkin atas kehendaknya. Rasul menyampaikan sesuatu tidak mungkin itu atas kehendaknya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasul itu selalu berasal dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Faqala. Lalu Umar setelah itu menjawab, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, sekarang saya mencoba dan bahkan saya meyakinkan kepada engkau bahwa cintaku kepadamu itu melebihi segala-galanya, termasuk cinta kepada diriku sendiri. Faqala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-an ya Umar, al-an. Sekarang engkau harus rubah mulai dari sekarang. Bahwa cintamu kepada dirimu sendiri itu harus engkau kalahkan dengan cintamu kepadaku dan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, para sesepuh yang kami hormati, cinta itu secara umum dibagi menjadi dua. Cinta yang alami, dia merupakan sesuatu yang alamiah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kalau kita turutin, cinta ini nanti menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Kepada syahwat, pemenuhan apa maunya kita. Oleh sebab itu harus dibatasin, harus kita selalu punya kendali. Yang kedua, cinta yang alami itu pemberian dari Allah. Jadi siapapun manusia, dia punya kecintaan kepada dirinya sendiri, pasti. Dia akan mencintai orang lain. Kita mengatakan cinta itu dari mata ke hati. Nah, kita melihat orang lain itu karena mata kita melihat fisiknya. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke dalam hati, kita menjadi cinta kepada dia karena perbuatannya, karena bermacam-macamnya. Lalu cinta yang alami itu adalah cinta yang nisbi. Dia berubah-ubah. Hari ini kita mencintai binatang ini, bisa berubah nanti. Hari ini kita suka bunga yang ini, bisa berubah. Bahkan cinta kita kepada orang terdekat kita pun bisa berubah. Kita bisa berubah. Sehingga dalam kehidupan itu kita harus membangun cinta. Bukan hanya berdasarkan mawaddah, berdasarkan yang kita lihat saja, tapi berdasarkan rahmah. Maka kalau kita melihat, ya kalau kita sudah umur di atas 40 tahun, 50 tahun, sayang kita kepada istri itu bukan mawaddah, bukan karena kita melihat fisiknya, tapi karena melihat banyak hal yang kita bisa begini itu karena dia. Nah, inilah cinta yang didasarkan pada rahmat. Lalu kalau cinta hakiki, cinta kita kepada Allah adalah cinta yang diajarkan oleh agama. Maka tadi ketika Nabi mengajarkan kepada Umar seperti itu adalah ajaran tentang tazkiyatun nafas. Ajaran tentang bahwa kita harus menyucikan jiwa kita. Nanti agama ini mengajarkan kepada kita itu harus menyucikan fisik kita. Kita sucikan fisik kita dengan wudhu. Kita punya harta. Harta itu harus kita sucikan. Itu. Menyucikannya dengan apa? Dengan zakat. Kita punya semuanya hal. Kita punya semua hal. Semua hal yang kita miliki itu harus disucikan. Nah, ini konsep yang ada di dalam agama. Yang kedua, cinta yang hakiki itu bukan pemberian, melainkan diusahakan, al-kasab. Al-kasab itu sesuatu yang harus kita usahakan. Kalau kita tidak berupaya untuk menyucikan jiwa kita nggak akan bisa. Kalau kita tidak berupaya untuk menjadi lebih baik, tidak akan bisa. Kalau kita tidak cepat mulai, tidak akan bisa. Maka orang-orang yang hebat dalam puasa itu karena sudah biasa. Orang-orang yang hebat dalam berinfak itu karena sudah dibiasakan sebelumnya. Orang-orang yang sholatnya khusyuk dan lain sebagainya itu karena sudah biasa. Tanpa itu tidak bisa.
Maka harus ada pembiasaan. Pembiasaan inilah yang nanti menjadi karakter. Karakter inilah yang nanti menjadi kegiatan istiqomah. Maka kalau kegiatan itu sudah istiqomah, kita nggak melakukan karena sakit, Allah masih nulis, malaikatnya masih nulis. Ini kalau nggak sakit, ini saya tulis sebagai kebaikan. Karena dia selalu melakukan itu. Hanya karena sakit, maka dia nggak melakukan. Nah, ini cinta yang sudah sampai pada posisi istiqomah. Lalu cinta hakiki adalah cinta karena kita mencintai zat yang hakiki. Cinta kita yang hakiki itu akan terbawa. Dunia ini kan berubah. Kita bisa melihat perubahan dunia, kita bisa melihat orang-orang yang sudah mendahului kita meninggal dunia, bahkan orang-orang yang sebaya dengan kita sudah ada yang meninggal dunia. Dan ketika mereka meninggal dunia itu, mereka akan menuju keabadian. Ketika seseorang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka dia akan tidak mendapatkan kemuliaan ketika dia berada di keabadian. Nah, oleh sebab itu, cinta kita kepada Allah memang harus di atas segala-galanya. Nah, kenapa? Yang pertama sebabnya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Pada ayat ini dikatakan, Allah lah yang bahkan wasakhar, menundukkan segala sesuatu itu untuk kita. Jadi semuanya penciptaan itu berasal dari Allah. Karena semua penciptaan alam semesta yang makrokosmos, manusia yang mikrokosmos itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak hanya disembah dan dicintai secara hakiki itu adalah Allah. Ya, maka pada ayat ini, wallahu, ini saya nggak kelihatan. Kalau boleh usul, Ustadz, bisa di full screen nggak, Ustadz, biar lebih jelas terbacanya, Ustadz? Ini sebentar, kami full screen-nya mana ya? Ya, alhamdulillah, Ustadz. Baik. Ya. Baik, pada ayat ini, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Pada ayat yang pertama ini Allah menegaskan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Karena dia yang menciptakan alam semesta, maka konsekuensinya yang berhak untuk disembah adalah dia, bukan yang lain. Nah, ini ayat ini adalah ayat yang menegaskan kepada kita semua betapa semuanya itu berasal dari Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, walladzi ba'atsa fil ummiyina, maaf ini kok jadi ke bawah. Kemudian ayat yang berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab. Allah menjadikan semua fenomena termasuk alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesaran. Imam Al-Marawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan hidayah itu ada dua, hidayah itu dilalah, yaitu apa yang bisa dilihat oleh manusia. Ada yang dalam melihatnya itu bisa melihat Allah di situ, ada yang tidak bisa melihat Allah. Dia hidup di bumi, dia mendapatkan rezeki dari Allah, dia itu menikmati semua kenikmatan yang berasal dari Allah, tapi dia tidak menyembah Allah. Ada orang yang hidup di dunia ini tidak tahu dia dunia ini bagaimana, lalu manusia itu bagaimana, lalu akhir daripada perjalanan kehidupan manusia itu kemana. Ini yang sangat kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang telah memberikan fitrah kesucian kepada manusia. Sehingga hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu asal muasalnya adalah tempat untuk menerima berbagai kesucian. Maka ketika Allah menciptakan manusia, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah sudah berhasil menciptakan makhluk manusia, lalu kemudian sudah dipandang sempurna oleh Allah dalam bentuk fisiknya, Allah memasukkan roh. Yang roh itu merupakan
sesuatu yang suci yang berasal dari Allah. Ketika Allah memasukkan roh itu, Allah bertanya di dalam hati dari semua kita, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka semua makhluk manusia mengatakan qalu bala syahidna. Inilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian fitrah. Sehingga atas dasar fitrah ini sebenarnya manusia seluruhnya itu punya pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, kehidupan manusia itu tidak untuk hidup, lalu menikmati hidup, lalu semaunya dia. Tetapi kehidupan manusia itu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ada tujuan, Allah menciptakan manusia ada tujuan, lalu setelah itu Allah nanti mengembalikan semua makhluknya kepadanya, itu bertujuan. Maka dalam surah Az-Zariyat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita itu adalah untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah secara tauhid, menyembah Allah secara beribadah. Lalu semua yang kita lakukan itu lillah. Kita bekerja karena Allah, kita menikah karena Allah, kita melakukan apa-apa karena Allah. Disitulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika semua itu diniatkan untuk Allah, akan tersimpan karena semuanya itu tertujunya kepada Allah, sehingga akan ada yang tersimpan dari yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kelima, falidzalika fad'u fastaqim kama umirt wala tattabi ahwa'ahum. Ini ayat yang betul-betul memberikan bimbingan kepada kita semua. Oleh sebab itu kalau kita berdoalah hanya kepada Allah. Dan beradalah di jalan yang lurus. Jalan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan para nabinya sebagai pembawa petunjuk di situ. Wa qul wala tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsumu. Karena tadi hawa nafsu kita itu cenderungnya ke arah kalau dibiarkan, kalau tidak dikendalikan, dia cenderungnya ke arah kemauan kita sendiri saja. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Lalu berimanlah kepada Allah. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Lalu bersikap adillah. Inna rabbana Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah lah Tuhan kita dan Tuhan kalian semua. Tapi pada ayat yang terakhir Allah mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau apa yang engkau lakukan, engkau akan dibalas. Apa yang saya lakukan juga akan dibalas. La hujjata bainana wa bainakum. Nanti kalau sudah ada di hadapan Allah, tidak diterima alasan apapun. Karena memang kesempatan hidup itu sudah diberikan oleh Allah di dunia. Wa ilaihil masir. Karena kepada Allah lah tempat semua manusia dan alam semesta itu kembali. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu maka dalam kehidupan dunia ini fokus yang lebih banyaknya itu harus kepada Allah. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang disebut oleh Allah yang pertama itu carilah dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Seraya kita fokus kepada urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jadi urusan dunia itu hanya sebagai perantara saja. Dia bukan tujuan satu-satunya. Dia tujuan antara. Karena tujuan yang utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain beberapa alasan kenapa kita harus mencintai Allah. Karena ujung-ujungnya nanti kembali kepada Allah. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Bapak Ibu sekalian, kita beragama, menjadi pemeluk agama Islam, yang dengan itu mendapatkan kenikmatan yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena jasa Nabi. Dalam Al-Qur'an dikatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk. Orang yang berada dalam kesesatan diarahkan di jalan kebenaran.
Orang yang berada di kemaksiatan dibawa kepada jalan yang banyak pahala. Orang yang dulunya tersesat dibawa mendapatkan petunjuk. Ini huda. Wadinil haq. Dan dia juga membawa agama yang hak. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang hak itu hanya satu. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk menunjukkan bahwa agama-agama yang lain itu berada di bawahnya. Walau karihal musyrikun, walaupun kalau kita ngomongnya seperti itu nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan omongan kita. Sekarang kan agama posisinya disamakan gitu. Tapi pada aslinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disamakan. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Yang lain yang berasal dari manusia itu nisbi semuanya. Yang kedua, Nabilah yang mengajari kepada kita banyak ilmu. Secara tidak langsung. Beliau mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, terus sampai kita mendapatkan pengajaran dari orang tua kita, dari kawan-kawan kita, dari guru-guru kita. Maka dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah itu dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi, yang dulunya tidak tahu apa-apa, baca tulis aja tidak tahu, apalagi ilmu tentang makrifat Allah. Tidak akan tahu mereka. Diutus kepada mereka rasulan, seorang utusan yang berasal dari Allah. Yatslu alaihim yatslu alaihim. Ini enggak kelihatan di saya. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul ini begitu mendapatkan wahyu, lalu dia akan menyampaikan kepada umatnya, dibacakan Al-Quran, dibacakan. Maka dia disebut Al-Quran itu karena dia bacaan. Wa yuzakkihim, bersamaan dengan membacakan itu nanti Rasul melakukan tazkiyatun nafas sebagaimana kepada Umar tadi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lalu Rasul mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sebelumnya, sebelum ada Rasul ini, kalian semua orang-orang musyrik Mekah itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita beragama Islam itu, kita bisa mempelajari Al-Quran, kita bisa belajar As-Sunnah, kita berada di majelis NPO ini semuanya tidak lepas dari jasa Rasulullah SAW. Sehingga kita dimudahkan untuk bisa bergabung dengan orang-orang yang baik di sini. Kemudian yang ketiga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi yang satu ini berbeda dengan nabi yang lainnya. Dialah satu-satunya nabi di antara 124.000 nabi, satu-satunya rasul di antara 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ucapannya, perbuatannya, ketetapannya itu menjadi bagian dari petunjuk dalam agama. Maka kalau nabi-nabi yang lain perbuatannya itu tidak dijadikan sebagai petunjuk agama, Rasulullah SAW itu berbeda. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berada di rumah, bagaimana beliau berada di medan perang, bagaimana beliau bersama para sahabat, semuanya yang beliau lakukan itu menjadi sunnah, sehingga kita bisa mengikutinya. Sehingga siapapun dengan kondisi apapun dan status manapun dia bisa mengambil dari sunnahnya Rasul. Kemudian yang berikutnya, tidak ada orang yang memiliki kepedulian seperti pedulinya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dia datang, Nabi ini min anfusikum, dari diri kalian. Dalam arti bahwa dari jenis yang sama dengan kalian. Dia juga manusia. Tapi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Tetapi kepeduliannya itu luar biasa kepada umatnya. Tidak ada Rasul yang memiliki kepedulian sebagaimana Muhammad SAW.
ketika kita sudah pernah menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW wafat, siapa yang diingat? Yang diingat itu adalah umatnya. Nanti ketika beliau membaca bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan umatnya, lalu bagaimana Nabi Isa alaihissalam memperlakukan umatnya, beliau menangis, ya Allah. Nabi Nuh mendoakan umatnya dengan doa yang buruk. Nah, mulai Nabi Ibrahim itu menyerahkan kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam juga menyerahkan umatnya itu kepada Allah. Terserah, apakah engkau akan ampuni mereka, apakah engkau mau masukkan ke neraka karena mereka tidak menjadi pengikutku, itu terserah kepadamu ya Allah. Tapi kepada umatnya sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak melepas kepada Allah. Sehingga ketika Umar itu bertanya, ya Rasulullah, setiap nabi punya doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajab. Semua nabi punya doa mustajab. Lalu kapan ya Rasulullah engkau akan menggunakan doa mustajabmu itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku akan menggunakan doa mustajabku itu nanti setelah hari kiamat untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan. Jadi syafaat itu kalau kita membeli sesuatu, uangnya kurang, ditombokinnya itu syafaat. Untuk memberikan syafaat kepada orang-orang atau umat-umatku yang dia seharusnya masuk neraka, tetapi dengan syafaat itu nanti dia masuk surga. Digenapkan perbuatan baiknya itu oleh Rasulullah SAW sehingga dia masuk surga. Yang kelima, dialah yang menjadi tameng bagi semua umat manusia. Sunnatullah dalam kehidupan ini, kalau seorang kaum itu sudah mendustakan nabinya, lalu setelah mendustakan dia memusuhi nabinya, lalu setelah itu dia mengeluarkan dari tempat kelahirannya, maka sunnah yang terjadi itu azab Allah akan turun. Tapi ternyata kepada Rasulullah SAW itu berbeda kasusnya. Karena Rasulullah sendiri yang meminta kepada Allah supaya azab terhadap umatnya itu tidak diturunkan segera di dunia. Tapi nanti aja, diakhirkan di akhirat. Kalau betul-betul orang itu memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an sampai turun ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu Muhammad selama engkau berada di situ. Jadi kalau Allah selama ini memberikan cobaan-cobaan dan lain sebagainya, itu hanya kecil sekali dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian ketika Nabi tidak ada, bagaimana? Allah masih menambahkan, ini hebatnya Nabi kita itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan turun azab berasal dari Allah itu kalau kita masih mau beristighfar. Maka kita yang ahli istighfar, yang setiap pagi beristighfar 100 kali, 200 kali, 1000 kali, bahkan yang tidak terhitung, itu sebenarnya kita menjadi tameng buat orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah. Mereka hidup tapi tidak mengetahui Tuhannya. Mereka hidup tapi kehidupan mereka itu seakan-akan mati. Di situ. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan setelah kita nanti mencintai Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita akan dapat balasan cinta dari Allah, balasan cinta dari Rasul. Cinta kita seberapa kepada Allah dan Rasul-Nya, Bapak Ibu? Tidak ada itu, tidak ada. Kalau kita lihat, tidak ada seluruh cinta. Tidak ada. Kenapa kami bilang tidak ada? Karena kalau kita disuruh berinfak, kita selalu ngitung infaknya. Kalau kita disuruh beribadah, kita selalu ngitung. Gitu. Sementara balasan cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbalas dia. Maka disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Nabi, jika engkau itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang akan kita dapat? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintai dirimu. Yuhibbukumullah. Jadi balasan cinta kita kepada Allah itu akan berbalas. Yuhibbukumullah. Itu satu. Apakah hanya berhenti di situ?
Tidak. Allah menambahkan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Apakah cukup hanya itu? Tidak. Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah sudah mengatakan Maha Pengampun, Maha Penyayang, kira-kira di mana letak kita? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, balasannya itu bukan hanya berlipat-lipat, tapi balasannya itu tidak terhingga. Yang kedua, apa yang kita dapat? Yang kita dapat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Ja'a Arabi ilan Nabi. Datang orang Arab Badui kepada Nabi. Lalu dia bertanya, faqala, ma ta'assa ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Qala Rasulullah SAW. Rasul menjawabnya tidak ditentukan harinya, disebutkan harinya, tapi beliau mengatakan, ma'a'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan. Jadi tidak penting kita nunggu hari kiamat itu datang, karena kiamat kecil itu akan pasti datang ke kita. Lalu yang terpenting apa? Kata Rasul, yang terpenting itu apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kematian kita itu. Karena kiamat yang besar mungkin kita tidak tahu kapan. Tapi kiamat kecilnya itu kan tidak jauh itu. Dari berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun dari waktu sekarang. Lalu orang itu mengatakan, qala inni ahabbullah wa rasuluh. Ahabbullah wa rasulah. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya nggak punya yang lain-lain. Saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa itu artinya? Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam As-Sunnah. Lalu Nabi menjawab apa? Qala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta kepada manusia, cinta kepada cinta-cinta yang alamiah tadi, kita hanya berhenti di dunia itu cintanya. Gitu. Tapi kalau yang kita cintai ini Allah dan Rasul-Nya, maka cinta kita itu akan terbawa di. Kalau Rasul sudah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Yang kita cintai siapa? Yang kita cintai adalah Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang terakhir. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah memberikan jaminan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat itu berarti dia akan melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran, dia akan melaksanakan apa yang ada dalam As-Sunnah, disebutkan oleh Allah. Faulaika, maka jaminannya adalah ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Minan nabiyyin, bersama para nabi di situ, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur dalam beribadah, wasyuhada, dan para orang-orang yang ahli syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita akan bersama orang-orang yang ahli kebaikan semuanya. Maka kalau kita ini sekarang ini sudah berada dalam satu majelis NBO nanti bersama-sama kita ada di surga sana, kita akan ketemu lagi itu. Dengan syarat bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu di atas segala-galanya. Kita di sini kan karena cinta Allah dan Rasul-Nya. Kita mempelajari surah An-Nahl tadi kan juga karena cinta Allah dan Rasul-Nya. Kita datangkan banyak narasumber di tempat ini kan juga karena Allah dan Rasul-Nya. Maka karena yang kita bicarakan ini Allah, yang kita bicarakan ini Rasul, yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang baik, para syuhada, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang dalam kehidupan di akhirat itu akan menjadi karib kerabat, akan selalu berhubungan baik satu sama lainnya. Karena kita ini kalau sudah dalam kehidupan di akhirat sudah berbeda lagi dengan kehidupan dunia. Oleh sebab itu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik, melampaui dari kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, terutama para sesepuh kita semuanya, semoga di akhir daripada waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun dalam kehidupan kita ini, kita bisa memang sudah mulai mengarahkan bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu memang sudah harus diprioritaskan.
Karena kita selama ini sudah banyak mencintai kehidupan dunia. Nah, maka saatnya lah kita ini sudah mulai berbagi untuk lebih banyak lagi. Prioritasnya adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita semua di dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang kita laksanakan itu nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan sesuatu yang sangat mendasar ya, universal gitu Ustadz ya, bahwa kita semua mencari cinta ya dalam kehidupan ini Ustadz ya, dan bahwa maha cinta itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan cinta begitu banyak dan beraneka ragamnya dalam berbagai simbol yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki forum tanya jawab kita pada pagi hari ini. Dan saya mendapati di kolom chat ini belum ada pertanyaan khusus yang dihantarkan Ustadz. Nah, saya ingin mengawali saja Ustadz, bahwa Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang gitu Ustadz ya, tanpa batas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sesungguhnya di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang kadang-kadang kita terasa berat di dalam menghadapinya, atau boleh jadi mengeluh, ataupun jadi gelisah dan galau, padahal sesungguhnya hakikat daripada ujian yang Allah berikan itu, apakah misalnya kegagalan, atau kerugian, ataupun penyakit, sebetulnya itu adalah ekspresi cinta Allah juga, kasih sayangnya kepada kita semuanya gitu Ustadz ya. Mohon Ustadz berkenan untuk mengelaborasi ini Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan totalitas dan holistik, maka kita akan bisa memahami bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa yang terbaik. Tetapi ini sulit ketika berhadapan dengan hal-hal yang menyulitkan kita, yang menyusahkan kita. Contoh yang paling mudah. Kalau kita mendapatkan karunia, kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan keberuntungan, kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita dicoba oleh Allah, tadi sudah disebut dengan berbagai cobaan, ada penyakit, ada kerugian, ada lain sebagainya. Nah, kita kadang-kadang memahaminya secara negatif. Padahal kalau kita bisa memahami secara positif, maka semuanya itu berasal dari Allah. Sehingga semua yang berasal dari Allah itu pasti kalau sedang diberikan kepada kita sesuatu yang tidak enak, itu ada hikmah di baliknya. Mungkin Allah ingin menguji kita dulu dengan ujian yang itu, supaya kita bisa naik kepada derajat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, semua kesulitan, semua kerugian, semua hal-hal yang tidak mengenakkan kita, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di situ ada hikmah. Cuman untuk bisa memahami bahwa di situ ada hikmah ini, tidak semua orang bisa bersabar. Oleh sebab itu orang yang standar itu senang dengan kenikmatan saja. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cobaan dan lain sebagainya, yang itu semua sebenarnya menguatkan jiwanya, nah dia nggak suka. Karena sukanya itu yang secara dohir mengenakkan dia. Padahal dalam kehidupan di dunia ini tidak mungkin semuanya itu mengenakkan, tidak mungkin. Perubahan dunia, sifat daripada dunia yang fana ini tidak mungkin menjadikan kita itu hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan yang baik-baik saja. Nah, maka kalau orang hanya bisa bersyukur dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan berbagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatannya masih awam. Tingkatan yang lebih khusus lagi adalah orang yang bisa bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah, termasuk penyakit, termasuk kesulitan, disyukuri. Ketika dia bisa bersyukur, maka dia sudah pada posisi yang lebih tinggi daripada orang yang awam.
Orang apa disebut orang yang khos? Disebut orang yang khos. Kenapa orang yang khos? Karena orang lain tidak bisa bersyukur dengan kesulitan, dia bersyukur dengan kesulitan. Orang lain tidak bisa bersyukur ketika dia diberikan penyakit, dia bersyukur dengan diberikan penyakit. Itu. Kenapa seperti itu? Karena orang yang khos ini memahami bahwa semuanya berasal dari Allah. Ketika semuanya berasal dari Allah, pasti ada sesuatunya. Pasti ada sesuatunya di situ. Nah, yang ketiga, yang terbaik yang mana, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita masih bersama kenikmatan tadi, kenikmatan itu kan makhluknya Allah. Kalau kita masih bersama dengan kesulitan-kesulitan, penyakit, dan lain sebagainya, itu juga makhluknya Allah. Yang lebih tinggi yang mana? Yang lebih tinggi daripada orang yang awam, daripada orang yang khos tadi. Yang lebih tinggi adalah orang yang bisa membersamai Allah. Membersamai Allah itu bagaimana? Ya, dia berusaha untuk terus bersama Allah. Kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang membuat dia harus mengeluh, yang membuat dia harus berbangga-bangga, dia normatif saja. Kalau tadi kelompok yang pertama, kelompok yang kedua ini masih bersama kenikmatan Allah. Nah, yang berikutnya itu sudah tidak bersama kenikmatan Allah, tapi bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah bagaimana? Ya dia enjoy aja. Dalam keadaan apapun dia tetap enjoy. Dalam keadaan bagaimanapun dia tetap bisa membersamai Allah. Bersama kenikmatan itu nikmat ya. Bersama kesulitan itu susah. Tapi bagi orang yang sudah bisa membersamai Allah, semuanya itu sesuatu yang ringan, menjadi ringan semuanya. Karena memang dia sudah tidak bersama kenikmatan-kenikmatan Allah. Karena kenikmatan tadi normatifnya, kalau ada yang baik kita senang, kalau ada yang sulit kita nggak suka. Nah, di situ kita benci kepada hal-hal yang sulit, kita benci kepada penyakit, kita benci kepada yang lain-lainnya. Tapi kalau orang itu sudah bersama Allah, dia udah apapun dinikmati saja di situ. Karena memang dia sudah bersama Al-Mun'im, dia sudah bersama pemberi nikmat, dia tidak lagi bersama kenikmatan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan di akhirat, itu kita bersama Al-Mun'im. Kita sudah bersamai Allah, sehingga nggak ada yang sulit-sulit. Semuanya itu baik dari situ. Karena memang kita sudah bersama Mun'im. Ketika kita sudah bersama Al-Mun'im, kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada kita? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allah juga ridho. Cuman sebelum menuju ke sana, kita kan ada kehidupan di dunia. Kehidupan dunia ini tabiatnya kan tidak sama dengan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan dunia ini tidak sama dengan kehidupan di akhirat, maka kesulitan-kesulitan, penyakit, kesusahan, dan lain sebagainya cobaan yang berasal dari Allah itu harus disabari. Harus disabari, tidak bisa tidak. Karena hidup ini hanya ada dua, sabar dan syukur, sabar dan syukur, sabar dan syukur. Kalau kita bisa menjadikan sabar dan syukur itu menjadi syukur semuanya, ini yang istimewa. Jadi kalau kita sudah menjadikan, harus sabar, itu dirubah Bapak Ibu sekalian. Dirubah menjadi syukur, ada begini syukur, ada begini syukur, ada begini syukur, itu berarti kita sudah merubah. Mindset kita sudah kepada yang kedua. Tetapi kalau kita sudah bisa yang ketiga, tidak ada ngeluhnya, tidak ada senang-senangnya juga, biasa-biasa saja semuanya. Yang penting menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah pada posisi yang ketiga. Nah, kita semua termasuk kami yang ngomong ini belajar menuju ke situ. Normatifnya kalau ada kesulitan kita mengeluh, kalau ada penyakit kita tidak sabar, pengennya cepat-cepat sembuh, nah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah ngasih kesehatan kepada kita itu 50 tahun yang lalu, dari tahun sampai sekarang udah masih sehat. Cuman terakhir sudah umur 60 tahun dikasih cobaan gitu. Itu pun kita tidak sabar. Coba. Betapa kita tidak lupa, betapa kita tidak ingat bahwa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu masih jauh melampaui dari kesulitan kita. Maka satu-satunya yang harus dilakukan adalah merubah mindset. Yang tadi harus sabar ketika kita menghadapi kesulitan, sabar ketika kita menghadapi penyakit, sekarang dirubah.
Kita bisa nggak bersyukur? Kalau kita bisa bersyukur, apa yang terjadi nanti? Kita juga merasakan kenikmatan. Bapak Ibu bisa lihat, orang yang sudah lama mengalami sakit dan lain sebagainya, ketika dia bersyukur, nikmat juga di situ. Nah, nikmatnya lagi adalah naik ke yang berikutnya. Apabila kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala, membersamai Allah di dunia. Itu adalah urusan akhirat, tetapi kalau kita bisa menjadikan itu dalam urusan dunia, ini excellent. Ini menjadi sesuatu yang istimewa. Baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Kristiono, Ustaz. Kan kita diminta bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam ibadah vertikal atau horizontal itu kan orientasinya kan karena Allah. Nah, sehingga beliau menyampaikan dengan gambaran yang demikian, kita harus betul-betul ikhlas ya, tanpa berharap pamrih gitu kan, kecuali hanya ridho Allah. Nah, sehingga bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa ibadah itu nggak boleh mengharapkan sesuatu, bahkan pahala dari Allah gitu. Sehingga bagaimana pula dengan kita misalnya berdoa, kan Allah kan mengajar kita berdoa, minta diberi nikmat, minta diberi perlindungan, dan bahkan minta diberikan kecintaan, keridhaan Allah. Itu bagaimana statusnya Ustadz memahami sampai sejauh mana yang dimaksudkan lillahi ta'ala dalam hal ini? Pertanyaan dari Pak Kristiono. Baik, ini bahasannya cukup mendalam ya, bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang didasarkan pada keikhlasan hati kita. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Tentu dalam tingkatan ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala sendiri juga memberikan gambaran kepada Al-Qur'an. Misalnya di dalam Al-Qur'an kita dikatakan Allah itu juga memberikan janji. Janjinya Allah, barang siapa man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat baik, maka perbuat baiknya itu akan kembali kepada dirinya. Demikian juga perbuatan buruk. Lalu pada kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa taala sering menjanjikan surga. Sering menjanjikan surga. Bahwa orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah sendiri mengatakan, kalau orang itu berbuat baik, maka Allah akan memberikan balasan surga. Pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat permulaan yang menegaskan kepada manusia bahwa secara umum manusia itu akan berpikir berdasarkan hukum sebab akibat. Saya lakukan ini dapat apa? Maka ketika keikhlasan itu dia mengharap pahala dari Allah, dia mengharap surganya Allah, nah, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Keikhlasan yang sejati, saya sebut keikhlasan yang sejati. Keikhlasan yang sejati itu yang mana? Keikhlasan yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Jadi tidak sama sekali ikhlas. Ikhlas itu kan artinya khalasa, itu kan artinya murni. Kalau orang bisa murni kepada Allah, ya Allah saya lakukan semuanya murni kepadamu. Nggak ngarepin apapun. Baik kepada manusia, kepada Allah, itulah yang disebut dengan keikhlasan yang murni. Jadi keikhlasan yang murni itu betul-betul tertujunya hanya kepada Allah. Terserah Allah nanti mau membalasnya seperti apa, dalam bentuk apa, dalam ini apa, semuanya itu sudah dia serahkan. Nah, keikhlasan yang murni ini tidak bisa kita capai terus-menerus. Kenapa tidak bisa kita capai terus-menerus? Karena tabiat manusia yang berasal dari fisik ini memiliki syahwat, memiliki keinginan yang bermacam-macam. Maka keikhlasan yang murni ini hanya bisa dilampaui oleh orang yang sudah biasa ikhlas. Sudah biasa ikhlas, kalau apa-apa dia ikhlas, sudah apa ikhlas, nanti dia bisa ikhlasnya itu murni. Ya Allah, saya betul-betul waktu itu murni karena Allah, bukan karena yang lain. Tetapi tadi yang disebut oleh Allah, kalau keikhlasan kita itu tertuju kepada sesuatu, tertuju kepada tadi disebut surga, tertuju kepada tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Apakah itu betul? Dia betul, cuman tingkatannya adalah tingkatan yang masih simbolik. Simbolik. Yang tadi itu sudah bukan simbolik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang sudah melakukan apa-apa, betul-betul dia 100% karena Allah, ya, tanpa ada sisi simbolik yang disebutkan apapun bentuknya, nah itu keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang murni ini dicontohkan oleh siapa? Oleh para nabi. Jadi para nabi itu keikhlasannya given, dia pemberian dari Allah. Maka selalu dikatakan wama umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan nabi itu selalu mengatakan begitu. Saya itu bisa melakukan apa-apa ikhlas karena Allah, karena keikhlasan itu given dari sana. Maka nabi itu tidak terperangah dengan kenikmatan dunia. Nabi itu tidak kaget misalnya dengan kemewahan yang ada pada dunia. Nabi itu tidak. Nabi tidak seperti itu. Karena memang tabiatnya sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau kita berbeda itu. Maka tadi kalau ada orang yang masih saya begini-begini mengharapkan surga, saya begini-begini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saya melakukan ini supaya terhindar dari neraka. Nah, semua hal yang seperti itu tidak bertentangan dengan keikhlasan yang murni, tapi dia sejalan. Contoh yang paling mudah. Kalau kita datang ke resepsi orang, lalu kita membawa amplop ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bawa amplop. Nah, kalau amplop itu kita kan ikhlas. Kalau amplop itu ikhlas, kalau ikhlasnya murni, apa yang terjadi? Nggak usah ditulis bahwa itu dari Muhammad Haryadi, gitu. Itu dari Ibu Sucuma Dewa, itu dari Ibu Jainah Karim, itu berasal dari Pak Hasanuddin Thayyib, nggak usah ditulis. Nah, di situ. Itu kalau ikhlas yang murni. Kenapa? Ya Allah, ini saya di situ, pokoknya udah karena Allah gitu. Tapi itu nanti yang seperti itu secara administrasi menyulitkan orang yang ngitung, Bapak Ibu sekalian. Ketika Ibu Tati Sumiyati ngitung, ini dari siapa kok nggak ada namanya? Gimana ini kok semua amplop nggak ada namanya, saking ikhlasnya, bingung dia. Nah, di situ. Tapi kalau amplop itu kita tulis, oh ini dari Ibu Usmaliana, ini dari Ibu macam-macam, Ibu Tuti, Ibu segala macam ya disebut di situ. Ketika itu ada namanya, nanti kita bisa nandain ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesyukuran kita itu langsung tertuju kepada yang bersungguh-sungguh juga kepada Allah. Maka ketika kita membawa amplop dalam sebuah acara resepsi, kemudian ada tulisannya, tulisan yang di situ itu bukan untuk menghilangkan keikhlasan kita. Tapi tulisan di situ hanya tanda saja bahwa saya datang ke sini, gitu. Soal berapanya itu tidak menjadi ukuran kita. Nah, disitulah yang kami sebut tadi ada keikhlasan yang tidak menghalangi keikhlasan yang murni. Nah, itu termasuk yang tidak menghalangi keikhlasan murni. Kecuali kalau orang yang nulis gitu kan biasanya kan sudah sejak awal kan niat ya. Nanti saya meletakkan amplop segini nanti biar dibalas lebih banyak lagi, kan lain lagi kalau itu. Nah, di situ. Nah, inilah yang disebut tadi bahwa tidak semua orang bisa langsung melakukan keikhlasan murni. Supaya menuju kepada keikhlasan murni tadi, orang harus memulai dengan keikhlasan yang simbolik. Keikhlasan simbolik itu yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, dengan kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang ada nanti di kehidupan di surga itu. Demikian Bapak Ibu. Baik Ustadz, berikut ini kita mengundang Ibu Dr. Dit untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Dr. Dit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Hasan? Terdengar, cuman wajahnya belum terlihat Ibu Dit. Iya, itu udah ada kerusakan. Udah beberapa hari ini videonya nggak muncul. Tapi saya ngikuti terus kok ya. Oke. Cuma ini kalau memberi salam kan harus dengan senyum, nggak bisa senyum jadinya saya. Begini Pak. Tapi suaranya udah sumringah, nggak apa-apa Ibu Dit. Iya Pak Ustadz. Ini kan di dalam Al-Quran itu selalu dicantumkan bahwa Allah memberi rizki, memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Bagaimana supaya saya atau kami itu menjadi orang yang dikehendaki itu Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Baik Ibu. Jadi di dalam Al-Quran itu selalu ada kalimat
yahdillahu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah juga memberikan penyesatan kepada orang yang dikehendaki. Apa ini maknanya bagi kita semua? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang dikehendaki? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini diberikan kebebasan kepada manusia untuk memilihnya. Jadi manusia punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Kehendaknya Allah itu yang mana? Kehendaknya Allah adalah kehendak yang semua isinya kebaikan, karena Allah itu sumber kebaikan. Jadi tidak ada satupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya kecuali kebaikan. Lalu kemudian ketika manusia diberikan oleh Allah ada pertemuan antara fisik dan roh, disitulah manusia punya nafsu. Ketika manusia punya nafsu, nafsu itu ternyata bermacam-macam dia, gitu. Ada yang bisa mengendalikan nafsu dirinya, ada yang tidak bisa, ada yang betul-betul menggunakan nafsunya itu semaunya sendiri. Maka di sini ada dua kehendak, ada kehendak manusia, juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berusaha untuk berada pada jalan kebaikan di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan. Yang dimaksud dikehendaki itu Allah mengizinkan. Begitu juga ketika ada tadi orang yang mau menggunakan hawa nafsunya sendiri, dia nggak ngikutin Allah, dia muslim tapi nggak sholat, pokoknya dia semaunya sendiri. Apakah Allah juga menghendaki? Allah menghendaki, silahkan. Jadi kehendak Allah itu ngikutin kepada kehendaknya manusia. Allah menghendaki, Allah mengizinkan. Cuman persoalannya, apakah ketika Allah sama menghendaki ini posisinya sama antara kebaikan dan keburukan? Tidak. Di mana tidak samanya? Allah menghendaki, Allah mengizinkan, tetapi Allah tidak meridhoi yang buruk tadi. Karena Allah sudah memberikan guidance-nya, Allah sudah memberikan petunjuknya. Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan orang-orang baik di sekitar kita, ada dakwah-dakwah di sekitar kita, tapi kita nggak mau gitu. Maka basic kehendak itu adalah ada pada manusia. Apakah dia nanti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu based on kemauan dia. Jadi berdasarkan kehendaknya dia, saya mau ke sinilah ke jalan Allah ininya. Nah, maka orang itu akan terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang itu tidak mau, Allah juga menghendaki dia ke situ. Nah, cuman perbedaannya tadi, yang satu kehendak itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak. Yang satu tidak diridhoi. Oleh sebab itu ketika orang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semakin lama wazidnahum huda. Petunjuknya itu semakin banyak. Bapak Ibu bisa rasakan. Misalnya 1 tahun yang lalu ketika belum bergabung dengan NBU seperti apa? Lalu setelah kita berkumpul di dalam majelis ini, lalu seperti apa? Lalu kemudian perubahan-perubahan yang ada pada diri kita secara pribadi seperti apa? Jadi disitulah yang disebut saya pengen sebenarnya dalam petunjuk yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya? Mengambil semua kebaikan. Karena Allah adalah sumber kebaikan. Nah, ini yang kita lakukan. Ketika semua itu sudah kita lakukan, lalu untuk mengukurnya mana? Bahwa itu sebuah kebaikan, itu bukan sebuah kebaikan. Mengukurnya adalah berdasarkan apa yang menenangkan hati kita. Al-khair yang disebut dengan kebaikan itu adalah ma'itma'anna bihil qulub. Kalau hati kita tenang, hati kita semakin mutmainnah, hati kita semakin mantap, hati kita semakin enak, enjoy dan lain sebagainya, itu disitulah kita berada dalam kebaikan. Tetapi kalau kita resah, kita nggak pas, ini kok begini, kok ininya berbeda ya dengan ini yang kita pahami segala macamnya, di situ mungkin harus dipertimbangkan kembali. Kita harus bersikap kritis di situ. Nah, oleh sebab itu yang menenangkan hati kita, yang membuat hati kita menjadi lebih mutmainnah. Nah, disitulah kebaikan itu sebenarnya yang ada petunjuk terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sering membuat kita ragu, yang membuat kita harus begini, kita harus bersikap bermacam-macam, ini dipertimbangkan dulu.
Karena jangan-jangan ini yang tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu apa yang menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita, disitulah letak daripada inti daripada kebaikan itu. Dan disitulah letak daripada inti hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Terima Allah. kasih, Masya Allah. Terima kasih Pak Haryadi atas penjelasannya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sering-sering Ibu ya Pak Ratu. Haryadi, sering-sering ngasih tausiah. Allah waktunya insya Allah. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 7.56 pada hari ini. Sepertinya di kolom chat, bentar ya Ustaz. Oke, sementara kita menunggu, kita mengundang kehadiran, oh ya ini dari Bapak Joyce ya sebelum Prof. Saradi terakhir. Dari Bapak Joyce, Bijaksono Suparno, beliau menyampaikan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW yang difikirkan cuma umatnya, yang diucapkan sampai dengan 3 kali. Apakah dengan demikian Rasulullah sudah tahu atau paling tidak mensinyalir bahwa sebagian daripada umatnya ini akan ingkar pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, insyaallah ini yang terakhir dari Pak Joyce. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW untuk bisa memahami ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Ini yang tidak dimiliki oleh kita. Yang kedua, Rasulullah SAW itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memprediksi yang akan datang. Oleh sebab itu ketika Rasul melihat bagaimana umat-umat terdahulu, lalu bagaimana kecenderungan manusia itu senantiasa keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul itu ingin melindungi umatnya itu betul-betul habis-habisan. Inilah kenapa nanti ketika membaca ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan ummati, 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 ummati 3 kali. Begitu juga ketika mau wafat. Ketika mau wafat itu kan juga boleh enggak? Itu selalu umatnya yang diakhirkan. Bagaimana dengan umatku? Lalu Jibril mengatakan, tidak akan bisa masuk surga siapapun dari umat-umat terdahulu kecuali engkau bersama umatmu yang duluan masuk surga. Lalu Rasulullah menjadi tenang di situ. Nah, semuanya ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagaimana disebut oleh Pak Jesse tadi, Rasul memang sudah memprediksi. Jadi sunnatullah itu yang namanya manusia itu akan lebih banyak mereka yang berada dalam kesesatan dibanding mereka yang berada dalam hidayah. Mereka yang sudah berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun lebih banyak orang yang tidak memelihara hidayah dibandingkan orang yang memelihara hidayah. Maka kalau kita ini berada dalam satu komunitas yang di situ kita bisa bersama-sama memelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu betul yang disebut oleh Pak Joyce tadi bahwa ketika Rasul mengatakan ummati, 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 ini memang Rasul sudah memprediksi yang namanya manusia itu kecenderungannya akan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ma rahima rabbik, dalam bahasa Qur'annya begitu. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhannya. Maka kita ini berharap rahmat Allah. Kita bisa begini karena rahmat Allah, dan kita bisa masuk surga itu juga semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahan pada hari ini yang tidak saja berbicara mengenai konsep cinta secara hakiki, namun bagaimana upaya dan ikhtiar kita dalam mendapatkan cinta dan memelihara cinta itu sendiri. Semoga atas apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan berikut ini sama-sama kita mengundang kehadiran Profesor Dr. Suharyadi. Mohon berkenan Prof untuk oke, silakan Prof. Tolong bila berkenan videonya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Zainuddin. Siap Prof. Bapak Dr. Muhammad Haryadi yang sangat kita hormati, beserta Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan hampir 300 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah lama banget nih Pak Muhammad Haryadi nggak memberikan sharingnya ini ya Pak Hasan ya. Sibuk Sudah bersama Prof. jadi Panitia biasanya bersama. 2 minggu sekali ini udah sebulanan ini. Dan setiap hadir memang selalu memberi pencerahan yang sangat penting bagi kita semua. Dan hari ini topiknya sangat menarik. Konsep cinta secara hakiki tadi ya. Jadi bagaimana memang apa yang disampaikan Dr. Haryadi itu jadi penting bahwa cinta itu secara alami ya semua manusia mendapatkan cinta alami, terutama cinta kepada diri sendiri. Tapi yang paling penting tadi saya kira kita semua berusaha ya untuk mencapainya tidak mudah. Bagaimana lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, dan yang lebih penting lagi, paling yang kita cintai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kira satu hal yang sangat bagus. Tadi saya tertarik yang Pak Hasan tadi, bagaimana menyikapi cobaan-cobaan Allah. Kalau diberi kenikmatan ya semua senang ya. Termasuk kita ikut ngaji bareng online ini kan satu kenikmatan yang kita senang semua, sehingga masih sangat banyak yang mengikuti sampai akhir acara. Nah, tapi kalau diberi cobaan-cobaan ini Pak, memang dalam prakteknya itu diberi kecobaan yang berat itu tetap bersyukur ini sangat susah ya. Saya punya teman yang, waduh, kalau agamanya nggak usah diragukan. Tapi dia cerita bahwa kejepit otot belakangnya ini sakitnya katanya luar biasa. Jadi pada saat seperti itu kadang-kadang muncul kesulitan bersyukur itu. Nah, ini juga dialami oleh siapapun ya yang dalam kondisi seperti itu. Tetapi dengan Pak Dr. Haryadi mengingatkan bagaimana dalam segala hal, baik kenikmatan maupun musibah, kita harus selalu bersyukur karena semua berasal dari Allah. Itu yang harus kita pegang teguh ya. Karena siapapun tidak pernah mengalami terus-menerus kesenangan, tapi selalu ada cobaan. Tapi yang penting bisa bersyukur tadi itu. Nah, Pak Kristiono sangat menarik tadi ya. Bagaimana ibadah tanpa pamrih kepada Allah. Padahal kita dianjurkan untuk dalam ibadah itu ya selalu berdoa kepada diri kita untuk mendapat kemaslahatan di dalam hidupan kita di dunia dan akhirat nanti ya. Tapi jawaban Pak Dr. Syuhardi ini sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita membangun diri kita untuk bisa memiliki keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada sesama sahabat-sahabat kita. Tentang nyumbang tadi juga bagus Pak. Sebenarnya kalau ikhlas murni ya tidak perlu dicantumkan namanya. Tapi pengalaman kita kalau nyumbangnya sedikit namanya nggak dicantumkan, tapi nyumbangnya banyak dicantumkan. Sama aja kalau kita mengisi kotak di masjid, kalau ngisinya kecil ditutup-tutupi pakai tangan rapat ya. Tapi kalau nyumbangnya gede dilihat kan supaya sampingnya lihat gitu. Jadi ini sifat manusia yang kadang-kadang Dokter Haryadi mengetahuinya ya. Dan Budit yang terakhir tadi, saya kira Budit ini orang yang sudah sangat taat agamanya, kemudian tapi masih ingin tetap bagaimana Allah memilihnya supaya mendapat hidayah kepadanya, supaya dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah. Caranya cesplong tadi Pak Haryadi. Caranya ya pokoknya semua orang yang mengikuti perintah Allah dan menghindari larangan Allah ya itu yang dikehendaki Allah. Ya, mari kita perbanyak saja mengikuti perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Terima kasih Pak Muhammad Haryadi. Sering-sering datang seperti harapan Budi tadi ya. Kalau lama-lama nanti kita lupakan Mas Haryadi.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saryadi. Semoga sehat walafiat selalu dan juga semoga Undira semakin berkembang dan berjaya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai pada penghujung acara kita. Penghujung tapi merupakan penyambung untuk episode berikutnya yang dihadiri oleh Bapak Dr. Haryadi. Kepada Ustadz, kami mohon dapat menyampaikan mungkin kata penutup untuk sesi hari ini dan juga memimpin doa Ustadz untuk kita semuanya. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, orang tua kami yang kami hormati, Profesor Haryadi dan para profesor yang lain, Bapak Ibu, para sesepuh, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Muhammad Haryadi atas tausiah dan silaturahim serta doa yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita diijabahkan Allah dan semoga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan serta keridhaan Allah bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir pula acara kita pada hari ini dan mohon kiranya kepada Ustadz materi yang disampaikan pada hari ini bisa dikirim gitu Ustadz ya, agar bisa kita distribusikan pula nantinya kepada seluruh peserta. Dan kepada Bapak dan Ibu tadi untuk sebagai referensi terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini dan juga terkait dengan ayat yang kita baca, sudah saya kirim juga ke seluruh peserta referensi yang terkait dengan segala sesuatu yang terlihat indah bagi kita di dalam kehidupan ini. Semoga hal itu menjadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.